Dan kali ini saya akan update bonsai loa teman-teman ya, bonsai loa purba ya. Ini entah 8 bulan atau 7 bulan yang lalu saya bikin video. Nah, bonsai loa dengan gaya seperti ini itu terkadang banyak terjadi kesalahpahaman ya teman-teman ya, dengan gaya seperti ini. Jadi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bonsai loa yang gaya seperti ini teman-teman ya. Ini dari belakang juga enak teman-teman, dari pandangannya ini dari depan bisa, dari belakang bisa ya. Kita lihat dari belakang. Nah ini muka dari belakang ya teman-teman ya, jadi bisa dua pandangan tergantung seleranya ya. Jadi ini kalau dari belakang ini, kalau dari sini enak juga teman-teman ya. Jadi posisi gerak badan sama pencabangannya ini seirama ya, enak kalau dari ini dari belakang teman-teman ya. Nah bonsai loa ini termasuk bisa disebut biasanya di grup-grup Facebook itu jenis purba ya. Nah ini panjang 1 meter 75 teman-teman ya, jadi sangat panjang ini potnya nanti sekitar 2 meter ya. Jadi gaya purba atau gerobak seperti ini itu kita mengibaratkan kasus di alamnya itu pohon ini itu sudah tidak ada alur pohon ke atas teman-teman ya, tinggal dangkelnya ya. Jadi mungkin saking tuanya dia tumbuh, batang-batangnya sudah mungkin dimakan rayap atau sudah roboh, dia masih tersisa akar dan sebagian pangkal pohon ya. Biasanya kasus seperti itu di alam itu dia akhirnya tumbuh banyak teman-teman ya, tumbuh banyak cabang. Jadi nggak satu ya. Jadi pohon ini kalau disebut natural formal juga nggak bisa teman-teman, soalnya alur ke atas ini kalau pohon sebesar ini dia harus badannya ke atas ini juga harus besar teman-teman ya. Jadi kalau di pohon natural formal nggak bisa ya ini ya. Nah terkadang salah paham seperti itu. Nah barang ini jadinya berapa puluh tahun katanya seperti itu ya. Jadi pohon ini sudah tidak membuat badan teman-teman. Kalau kita membuat badan dengan ukuran pohon sebesar ini ya, kita nggak tahu entah berapa puluh tahun ya. Nah akhirnya kita bikin gaya bonsai, tatanan bonsai sesuai dia tumbuh di alamnya, tidak jauh dari alamnya ya. Pohon kalau tinggal batang, pangkal, akar seperti ini dia akan tumbuh banyak teman-teman ya. Nah geroboknya purbanya ini bisa, kalau kita bikin seni bonsai bisa kita ibaratkan ini bebatuan teman-teman ya. Jadi sudah mosil ya, sudah seperti fosil ya, seperti batu. Nah ini termasuk juga bisa disebut gaya surrealis teman-teman ya, atau rap ya. Kalau masih mendekati natural, rap. Kita membuat cabang-cabang di atas ini, kita ibaratkan ini batu, ini tumbuh pepohonan kecil-kecil yang banyak ya. Jadi perspektif pandang kita sudah lain teman-teman ya. Jadi melihat pohon ini, meskipun kita melihat dari dekat, angan-angan kita itu jauh teman-teman ya, dari sudut pandang jauh ya. Jadi kita melihat ini seperti bebatuan, gunung batu, dia tumbuh pohon kecil-kecil grouping gitu ya. Nah itu termasuk sudah masuk surrealis teman-teman ya. Nah ini pohon loa teman-teman ya, ini sudah memosil semua ini, pangkal batang-batang. Jadi ketuaannya pohon ini sudah luar biasa ya. Nah ini tinggal perantingan teman-teman ya, kita lihat aja, bisa dilihat teman-teman ya, ini sudah memosil seperti membatu teman-teman ya. Kayu-kayu yang kering mati kropos ini sudah kering membatu ya, hampir seperti batu.
kita bikin seperti hutan pepohonan kecil-kecil di Gunung Batu. Tinggal perantingan teman-teman ya. Nah, ini kita akan merapikan dan mengarahkan mana yang perlu diarahkan teman-teman ya. Biasanya memang jarang kita jumpai jenis loa seperti ini teman-teman. Jadi yang kebanyakan biasanya serut ya, dengan sepanjang sebesar ini. Ini tinggal perantingan ya. Nah, ini sepertinya tumpuk ini kita buang agar tidak tumpuk. Ini mulai dari dangkelan sampai sekarang sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun pengerjaan ya. Jadi kita bikin tetap seperti tatanan kita membuat bonsai teman-teman ya. Jadi pencabangannya kanan kiri, buka ruang, dimensi itu seperti halnya kita membuat bonsai natural. Kita rapikan sekalian, jadi nanti kalau barang sudah jadi luka-lukanya akan nutup teman-teman. Jadi jangan barang sudah jadi lukanya baru ya. Makanya kita rapikan sejak dini agar nanti barang jadi lukanya sudah nutup. Nah, jadi barang ini bisanya ya cuman seperti ini teman-teman membikinnya ya. Cuman terkadang ada yang dibikin tinggi ya, groupingnya dibikin tinggi-tinggi atau dibikin berapa pohon, itu selera ya. Tapi tetap pengerjaannya kalau barang seperti ini nggak jauh dari ini teman-teman ya. Konsepnya nggak lepas jauh dari konsep seperti ini. Cuman terkadang ada yang lebih tinggi, terkadang cuman berapa pohon besar-besar ya. Itu tergantung seleranya si pembikin ya. Nah, mungkin barang ini 1 tahun lagi sudah jadi ya, sudah rapet. Ini aja sudah tinggal bikin ranting. Di semua bahan bonsai, gaya apapun, bentuk apapun itu tetap ada solusi untuk dikerjakan ya. Dengan kita patokan logika pohon itu tumbuhnya di alam dengan gaya seperti itu bagaimana. Nah, seperti itu. Makanya bagaimanapun gaya bentuk yang namanya bahan bonsai itu tetap ada solusi untuk dikerjakan, dibikin bonsai yang indah ya, yang bagus. Tetap bisa dikerjakan untuk dibikin bonsai ya. Masalah suka nggak suka itu selera ya. Terkadang orang suka yang ini seperti gaya ini, itu selera. Jadi setiap pohonnya kita bikin pencabangannya, proporsinya, keseimbangannya, ruang-ruang dimensinya itu juga harus kita membuat. Umpama ini kita anggaplah bonsai small ya. Nah, kita bikin pencabangan ini juga seimbang dengan batang ini. Arahnya, ruang dimensinya itu juga harus ya seimbang. Kita membuat seperti pohon natural ya, formal atau apa nggak apa-apa ya, tetap sama. Cuman ini gayanya ini banyak gitu loh. Nah, ini banyak mahkota teman-teman. Jadi setiap pohon memiliki mahkota ya. Ada yang mahkota utuh, ada yang mahkota semi ya. Kalau memang jaraknya dekat, dia arahnya ke samping, jadi mahkota semi. Kalau memang dia lebih tinggi, jadi mahkota utuh ya, seperti itu. Tinggal seperti itu. Nah, kalau bisa dengan grouping seperti ini ya teman-teman ya. Ini banyak pohon ya. Jangan sampai ada yang tumpuk teman-teman ya. Tumpuk itu maksudnya ini depan sudah ada lah, di belakang sini
akhirnya kan nggak berguna yang di belakang ya. Kalau bisa nyiksak seperti ini, nah jadinya alur-alur pohon itu semua kelihatan teman-teman ya. Seperti ini bisa dilihat terbuka semua ya. Ya mungkin ada belakang nanti dicarikan cabang lah buat dimensi sedikit-sedikit gitu. Nah ini tergantung selera yang punya teman-teman ya. Mau dibikin pandangan dari sini bisa, dari belakang juga bisa ya. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau di sini kita menonjolkan fosil-fosilnya ini, purbanya ini. Kalau di belakang kita menonjolkan gerakannya, larinya pohon, penataannya juga enak ya, seperti itu. Ini ada 19 batang pohonnya teman-teman ya, 19 batang pohonnya. Ada terkadang kita bikin tinggi. Nah pohon tinggi itu biasanya jenis kayak pinus cokan atau gruping itu bisa kita, makanya pohon ini bisa dibikin tinggi ya. Penataannya juga sebenarnya nggak beda jauh ya. Nah, cuman proporsi keseimbangan cabang dan batang itu juga harus terpenuhi, ruang-ruang dimensi itu harus terpenuhi teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah ini loa ini daunnya juga bisa sangat kecil teman-teman ya, bisa rapet rantingnya, daunnya bisa kecil. Jadi ini saya menggambarkan seperti ini bebatuan fosil. Ini sudah saya mengibaratkan batu teman-teman ya. Terus dia pegunungan batu lah, fosil saya ibaratkan seperti itu, batu. Terus dia tumbuh pohon kecil-kecil seperti kita melihat di pegunungan batu. Kita lihat dari jauh itu banyak pohon kecil-kecil berjajar-jajar ya. Nah, seperti itu. Ini sudah saya tahap akar 1 kali teman-teman ya, yang depan ya, yang belakang belum. Jadi ini mungkin nanti ini sekitar 6 bulanan lah mungkin ya. Sebetulnya sudah bisa dipot teman-teman. Tapi ini potnya ini panjangnya sekitar 2 meter, lebar sekitar 1 meter lebih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.